Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat biologi, bertemu lagi dengan Ibu Devi Haryanti Umbara SPD. Kali ini kita akan membahas tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Hilangnya keanekaragaman hayati dapat disebabkan oleh banyak faktor yang dikaitkan dengan aktivitas manusia terhadap ekosistem. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati. 1. Pembukaan lahan pertanian. Pembukaan hutan seperti untuk lahan pertanian, perumahan, pertambangan, dan industri yang disebabkan pertambahan populasi manusia akan berakibat terhadap keseimbangan ekosistem hutan. Terjadinya pemunduran hutan akan mengakibatkan banjir. Kegiatan pembukaan hutan akan menghilangkan beribu-ribu spesies asli yang ada di hutan karena habitatnya telah rusak. Contohnya, semakin langkanya jalak putih di Bali karena habitatnya tergusur, dan menurunnya populasi harimau Jawa akibat habitatnya menyempit. Faktor yang kedua, eksploitasi sumber daya alam hayati yang berlebihan. Pertambahan populasi manusia yang sangat cepat mengakibatkan pengambilan sumber daya alam hayati oleh manusia dapat melebihi batas regenerasi dan reproduksi dari organisme tersebut. Kenyataan semacam itu menyebabkan kepunahan pada berbagai jenis makhluk hidup, sehingga menurunkan keanekaragaman hayati. Contohnya perburuan orangutan untuk membuat obat, gading gajah untuk dikoleksi, perburuan beruang dan ular atau buaya untuk pembuatan tas maupun jaket kulit. Yang ketiga, pencemaran lingkungan. Peningkatan jumlah pemukiman dan industri akan membawa konsekuensi terciptanya limbah yang akan mencemari lingkungan, baik air, tanah, atau udara. Pencemaran merupakan perubahan lingkungan akibat ulah manusia. Perubahan lingkungan ini akan memberikan tekanan terhadap makhluk hidup dan akan sangat membahayakan kelangsungan biodiversitas atau keanekaragaman hayati di permukaan bumi. Contohnya, semakin langkanya jenis-jenis ikan air tawar yang ada di Sungai Ciliwung akibat pencemaran limbah industri. Matinya ribuan ikan laut di pantai Teluk Jakarta akibat pencemaran limbah industri. Dan yang keempat, pemanasan global dan perubahan iklim. Pemanasan global dan perubahan iklim juga merupakan penyebab utama hilangnya keanekaragaman hayati. Perubahan iklim dan suhu global secara langsung berdampak pada faktor lingkungan fisik yang penting untuk habitat yang berkelanjutan. Misalnya, jika laju pemanasan global saat ini terus berlanjut, terumbu karang yang merupakan hotspot keanekaragaman hayati akan hilang dalam 20-40 tahun ke depan. Satwa liar di daerah pegunungan yang membutuhkan suhu sejuk di dataran tinggi seperti kelinci batu dan gorila gunung yang mungkin dalam waktu dekat akan kehabisan habitat karena pemanasan global. Jika pemanasan global dan perubahan iklim berlanjut, 10% dari seluruh spesies dunia mungkin akan punah pada tahun 2050. Melihat besarnya dampak dari ancaman keanekaragaman hayati, maka sudah menjadi hal yang penting bagi kita semua untuk melakukan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dapat dilakukan dengan cara pelestarian secara in situ. Pelestarian in situ ialah usaha perlindungan flora, fauna, dan ekosistem yang dilakukan di dalam habitat aslinya atau di dalam kawasan. Tujuan pelestarian in situ yakni untuk menjaga keutuhan dan keaslian jenis flora dan fauna serta ekosistemnya secara alami melalui proses evolusi. Contoh pelestarian in situ dilakukan dalam bentuk diantaranya Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, Taman Laut, dan Cagar Alam. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati berikutnya dapat dilakukan dengan pelestarian secara ex situ, yaitu perlindungan hewan dan tumbuhan yang diambil dari habitat aslinya, kemudian dipindahkan ke habitat lain yang lebih cocok bagi kelangsungan hidupnya. Contohnya kebun raya, kebun binatang, hutan nasional. Nah, sahabat biologi, sekarang kamu sudah paham kan tentang ancaman dan upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati? Oleh sebab itu, kita dapat membantu melestarikan keanekaragaman makhluk hidup dengan cara 1. Tidak membunuh hewan dan tumbuhan liar. 2. Tidak mempermainkan hewan liar atau memetik tumbuhan langka. 3. Sewaktu bertamasya atau berkemah, tetaplah memelihara kelestarian lingkungan, tidak membawa pulang hewan atau tumbuhan langka.
4. Tidak membuang sampah di sembarang tempat karena dapat mengganggu kesehatan hewan jika termakan hewan tersebut. Dan yang kelima, tidak membuang limbah ke lingkungan, misalnya limbah rumah tangga atau pestisida karena dapat membahayakan kehidupan hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan tersebut. Demikianlah materi tentang ancaman dan upaya pelestarian dari keanekaragaman hayati. Semoga memberikan manfaat. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.